Halo adik-adik, apa kabar kalian? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Oke adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, adik-adik sekalian, masyarakat Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Suku bangsa memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, adik-adik, apa itu budaya? Budaya adalah suatu cara hidup atau kebiasaan yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Kebudayaan itu adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin, dalam hal ini akal budi manusia atau keseluruhan pengetahuan manusia. Nah, adik-adik sekalian, ada banyak ciri-ciri keberagaman budaya bangsa Indonesia. Di antaranya adalah rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, alat musik tradisional, senjata tradisional, lagu tradisional, bahasa, kepercayaan, juga upacara adat. Di antaranya, kita bisa melihatnya dalam cuplikan berikut ini. Oke teman-teman, contoh yang pertama adalah rumah joglo dari Jawa. Nah, rumah adat ini merupakan ciri khas rumah adat di daerah Jawa. Rumah ini terbagi dalam beberapa area seperti pendopo, peringatan, dalam, sentong, gadok tengen, dan gadok ibu. Pada bagian pendopo, pada rumah joglo ini digunakan sebagai ruangan pertemuan untuk acara besar karena tidak memiliki sekat. Nah, unik ya teman-teman. Nah, contoh yang kedua adalah rumah Krong Bade Aceh. Rumah adat ini biasa disebut juga rumah Romo Aceh. Ciri khas rumah ini adalah memiliki tangga di depan rumah yang digunakan sebagai jalan masuk ke dalam rumah. Uniknya lagi, anak tangga di rumah ini berjumlah ganjil. Rumah Krong Bade mengaplikasikan bangunan menjulur dari timur ke barat, mengambil garis imajiner ke arah Ka'bah. Wah, luar biasa ya. Yang ketiga, rumah Gadang Sumatera Barat. Nah, adik-adik sekalian, rumah Bagonjong atau rumah Godang merupakan sebutan lain bagi rumah adat asal Sumatera Barat ini. Keunikannya paling terlihat jelas dan menonjol pada bagian atap yang memiliki bentukan seperti tanduk pada ujung atapnya. Ruangan di dalam rumah ini tidak memiliki sekat kecuali pada kamar tidurnya. Nah, contoh rumah adat yang keempat adalah rumah rakit, Bangka Belitung. Nah, sesuai namanya, rumah ini mirip dengan rakit dan dibangun di atas sungai. Karena hal tersebutlah rumah adat satu ini juga populer di kota Palembang. Yang kelima, rumah Gapura Candi Bentar, Bali. Nah, untuk rumah yang satu ini, adik-adik pasti dengan mudah dikenali karena gapuranya yang khas. Rumah adat asal Bali ini menyerupai bentukan pura dan gapura di bagian depannya. Tentunya, memang desainnya kental dengan budaya dan agamanya. Rumah adat ini pun sangat mudah ditemukan di Bali. Contoh rumah adat yang keenam, rumah Tongkonan, Sulawesi Selatan. Nah, rumah Tongkonan merupakan rumah adat masyarakat Toraja. Ciri khas atap melengkung yang menyerupai seperti perahu tersusun oleh bambu. Di bagian depan rumah ini terdapat deretan tanduk kerbau. Pada bagian dalam rumah dijadikan tempat tidur dan dapur. Sedangkan pada depan rumahnya terdapat lumbung padi. Wah, luar biasa sekali ya. Rumah adat yang ketujuh adalah rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Rumah adat ini dibangun oleh masyarakat suku asli Kalimantan, yaitu suku Dayak Timur. Ciri khas bangunan yang satu ini adalah berbagai corak ornamen yang terlihat di setiap sisi rumah. Rumah Lamin ini juga menjadi rumah adat terbesar di Indonesia dengan panjang 3.000 meter, lebar 15 meter, dan tinggi kurang lebih 3 meter. Dan adik-adik tahu, penghuni rumah pun bisa mencapai 12 hingga 30 kepala keluarga. Rumah adat yang ke-8
Rumah Banjar Bubungan Tinggi dari Kalimantan Selatan. Rumah Bubungan Tinggi merupakan salah satu rumah suku Banjar yang menjadi ikon Provinsi Kalimantan Selatan. Bentuknya yang memanjang memang menjadi ciri khas yang menyesuaikan dengan fungsi ruangnya. Atapnya yang tiba-tiba meninggi pun menjadi hal yang ikonik dari rumah ini. Bahkan, konstruksi yang digunakan untuk rumah ini adalah kayu. Nah, rumah adat yang ke-9 itu rumah Sasak dari Lombok. Lombok yang tidak kalah indahnya dengan Pulau Bali ini tidak hanya menunjukkan alam yang menarik, namun juga kebudayaannya. Salah satunya adalah rumah adat Sasak yang memiliki bentuk dan material yang unik. Dindingnya yang terbuat dari anyaman dan atap rumah yang terbuat dari jerami atau akar alang-alang. Sedangkan pada lantainya menggunakan campuran batu bata, abu jerami dan juga getah pohon. Rumah adat ini adik-adik memiliki posisi penting di kehidupan manusia karena menjadi tempat privasi dan juga untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Setiap ruangan terbagi berdasarkan kegunaannya. Adik-adik, contoh rumah adat yang terakhir dalam pembelajaran kita kali ini adalah Rumah Baruniang Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Rumah adat yang langka satu ini hanya terdapat di salah satu desa terpencil daerah pegunungan di Pulau Flores. Bentuknya yang unik mengerucut dengan tinggi 15 meter dan terdapat 5 lantai di dalamnya. Usaha konservasi Baruniang juga mendapat penghargaan tertinggi dengan kategori Warisan Budaya dari UNESCO Asia Pasifik tahun 2012. Oke adik-adik, sikap yang harus kita tunjukkan sebagai warga masyarakat yang baik untuk menyikapi segala keberagaman yang ada. Di antaranya yang pertama, mensyukuri perbedaan sebagai suatu anugerah terindah dari Tuhan. Yang kedua, menghargai keberagaman budaya yang ada. Dan yang ketiga, merawat dan melestarikan budaya yang ada. Nah, tentu saja masih banyak sikap-sikap positif yang bisa kita lakukan untuk menyikapi keberagaman budaya ini. Adik-adik sekalian, contoh perbuatan atau tindakan yang menunjukkan atau mencerminkan sikap menghargai keberagaman itu diantaranya: yang pertama, mau berteman, bermain, belajar bersama meski berbeda suku bangsa. Yang kedua, saling membantu dan mau berbagi meski berbeda suku bangsa. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang menjalankan kegiatan keagamaannya. Nah, saat ini saudara kita yang muslim tengah mengadakan atau menjalankan ibadah puasanya. Oleh karena itu, sebagai sesama masyarakat Indonesia yang menghargai perbedaan, kita mesti menghormati mereka yang sedang menjalankan ibadah puasanya. Nah, contoh-contoh perilaku yang lain diantaranya tidak bertengkar dengan suku lain dan tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dan suku lain jelek adanya. Oke, adik-adik sekalian, ada banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Di antaranya, terciptanya kerukunan dan kedamaian. Yang kedua, keamanan akan lebih terjamin. Yang ketiga, mempercepat persatuan bangsa. Keempat, tidak mudah dipecah belah oleh pihak lain. Dan yang kelima, kita makin dihargai oleh bangsa lain. Oke, contoh perbuatan atau tindakan yang menunjukkan sikap tidak menghargai diantaranya mengejek atau menghina suku lain, bertengkar dengan suku lain, hanya mau berteman dengan suku sendiri, menganggap suku sendiri yang paling baik dari suku lainnya. Nah, teman-teman atau adik-adik sekalian, kerugian yang akan kita terima dari tidak menghargai keberagaman budaya diantaranya terjadi kekacauan dalam masyarakat, kehidupan menjadi tidak aman, mengancam keutuhan negara, mudah dipecah belahkan oleh bangsa lain, bahkan negara kita akan diremehkan oleh bangsa lain. Oke adik-adik sekalian, untuk lebih mendalami pelajaran kita hari ini, kita akan tutup dengan sebuah lagu yang berjudul Aku Anak Indonesia. Kita nyanyi bersama ya. Aku anak Indonesia, anak yang
adik-adik, sekian dulu ya pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Selalu semangat belajar ya.